Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 7. Mari kita lanjutkan materi IPS kita tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan diberi kemudahan. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah membahas tentang lembaga sosial, di mana ada lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, dan diakhiri dengan lembaga politik. Nah, sebelum lanjut ke materi inti, maka seperti biasa kalian harus tahu tujuan pembelajaran kita agar kalian fokus pada materi pembelajaran. Adapun tujuan materi pembelajaran kita kali ini adalah lumayan agak banyak. 1. Kalian harus dapat menjelaskan pengertian kata ekonomi. Yang kedua, harus dapat menjelaskan alasan manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi. Kemudian yang ketiga, menjelaskan pengertian kelangkaan. Yang keempat, menguraikan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Kemudian yang kelima, harus dapat membedakan pengertian keinginan dan kebutuhan. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu kalian harus dapat menjelaskan skala prioritas. Mari kita bahas satu persatu tujuan pembelajaran kita. Tujuan yang pertama adalah tentang pengertian kata ekonomi. Dalam pembahasan yang terdahulu kita sudah membahas apa itu kata ekonomi. Nah, ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Oikonomia merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga, nomos artinya aturan. Jadi, arti kata oikonomia itu adalah aturan rumah tangga. Jadi, kata ekonomi berarti aturan rumah tangga. Nah, itu yang pertama, kalian harus tahu lagi apa pengertian kata ekonomi. Lanjut pada materi selanjutnya. Nah, materi ini adalah berhubungan dengan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan. Manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi dengan nama lain Homo economicus. Mengapa? Nah, ini ada pertanyaan. Mengapa disebut sebagai makhluk ekonomi? Jawabannya kurang lebih karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan untuk mencapai kesejahteraannya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia bertindak sebagai makhluk sosial. Manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan tanpa melakukan interaksi dengan orang lain. Nah, interaksi manusia dengan manusia lain menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang selalu hidup bersama dan tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan. Nah, tindakan manusia melakukan interaksi dengan manusia lain, misalnya untuk memperoleh beras dengan cara membeli dari pasar. Karena secara individu tidak mampu menghasilkan beras tersebut. Jadi manusia itu dikatakan sebagai makhluk ekonomi karena ingin memenuhi kebutuhannya untuk mencapai kesejahteraan. Dalam memenuhi kebutuhannya itu manusia tidak bisa hidup sendiri. Pasti membutuhkan orang lain. Jadi sebagai makhluk ekonomi, manusia juga memenuhinya berlaku sebagai makhluk sosial. Nah, itu adalah fungsi manusia sebagai makhluk ekonomi dan makhluk sosial. Lalu apa hubungannya dengan kelangkaan? Nah, sebagai makhluk ekonomi, manusia mempunyai kebutuhan.
kebutuhan manusia itu sangat banyak atau tidak terbatas. Sedangkan alat untuk memenuhi kebutuhan ketersediaannya terbatas. Contoh kecil, kamu membutuhkan perlengkapan sekolah, mulai dari baju seragam, sepatu, alat tulis, dan lain-lain. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan itu, uangnya tidak mencukupi, sehingga kebutuhannya belum terpenuhi semuanya. Nah, yang Ibu maksudkan dari contoh itu adalah kebutuhan manusia itu sangat banyak dan tidak terbatas. Sedangkan alat pemenuhan kebutuhannya terbatas. Tadi kamu ingin membeli baju, sepatu, alat tulis, alat pemenuhannya itu terbatas. Misalnya karena uangnya kurang cukup atau uangnya hanya bisa dibelikan untuk satu macam saja. Nah, jadi kebutuhannya itu terbatas. Bisa dimengerti ya. Jadi kebutuhan manusia itu sangat banyak atau tidak terbatas. Tidak terbatasnya kamu sudah membeli kerudung warna hijau, ingin lagi kerudung warna biru, ingin lagi kerudung warna putih, padahal sama-sama kerudung. Nah, jadi keinginan manusia itu tidak ada batasnya atau tidak terbatas. Sedangkan alat pemuas kebutuhannya terbatas. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang hubungannya dengan kelangkaan. Kelangkaan ini merupakan masalah ekonomi manusia. Masalah ekonomi muncul karena adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sedangkan alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa terbatas adanya. Nah, maka di sini ada ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan. Itulah yang disebut dengan kelangkaan. Jadi apa itu kelangkaan? Nah, Ibu ulangi. Jadi kelangkaan itu adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan. Ingat ya, kebutuhan manusia sangat banyak atau tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhan kebutuhan terbatas. Nah, kita lanjut. Sekarang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Apa maksudnya? Kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Apa maksudnya? Nah, salah satu masalah ekonomi adalah kelangkaan. Tadi sudah tahu ya, arti kelangkaan itu adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan. Nah, sekarang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Apa maksudnya? Nah, kelangkaan ini disebabkan oleh tidak seimbangnya antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Mengapa? Sebagai manusia yang memiliki kebutuhan yang tidak terbatas, maka akan menjadi masalah jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi. Baik yang disebabkan oleh kelangkaan terhadap barang yang diinginkan maupun kelangkaan terhadap sumber daya ekonomi yang dimiliki terbatas. Kita tahu bahwa sumber daya antara daerah yang satu dengan daerah yang lain tidak sama. Ada beberapa daerah yang tersedia sumber dayanya melimpah, sedangkan daerah lain tersedia sumber dayanya yang sangat sedikit. Sehingga terjadilah interaksi antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Untuk apa? Untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Manusia akan berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, tadi sudah dibahas kelangkaan itu apa. Nah, kemudian kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Lalu tujuan pembelajaran yang berikutnya, apa perbedaan keinginan dan kebutuhan? Mari kita bahas. Nah,
kita bahas masalah keinginan. Keinginan itu adalah segala sesuatu yang dilihat, dirasakan, didengar. Kamu semuanya ingin. Ya, kamu ingin. Apa yang kamu inginkan itu adalah keinginan. Jadi keinginan itu adalah segala sesuatu yang kita inginkan. Apabila tidak terpenuhi, tidak akan mengakibatkan apa-apa. Jadi tidak mengakibatkan kehidupannya tidak begitu berpengaruh gitu. Contoh, kalian pergi ke pasar atau pergi ke mall. Di sana kamu lihat, menatap, mendengar. Ingin baju, ingin sepatu, ingin kerudung, ingin macam-macam makanan, ingin sepeda, ingin motor. Bahkan mungkin kamu ingin kapal terbang. Nah, itu hanya sebatas ingin. Ya, ingin. Nah, jadi kalau ingin itu kalau tidak terpenuhi tidak mengakibatkan apa-apa karena baru berupa keinginan. Sedangkan kebutuhan, apa itu kebutuhan? Nah, kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Contoh, bagi mereka yang lapar menuntut untuk dipenuhi, yaitu makan. Begitu juga bagi mereka yang haus, harus segera minum. Apabila tidak terpenuhi, tidak cepat makan, tidak cepat minum, mungkin keadaannya akan loyo, akan lesu, tidak bergairah, bahkan mungkin pucat apabila menahan laparnya itu sangat lama dan hausnya sangat lama sekali waktunya. Jadi itu akan mengakibatkan berarti orang itu sangat membutuhkan makanan. Kalau keinginan mah cuma ingin. Nah, kalau butuh itu memang sangat dibutuhkan, harus dipenuhi kebutuhannya. Harus dipenuhi keinginannya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi ibu ulangi, keinginan adalah segala sesuatu yang kita inginkan. Apabila tidak terpenuhi, tidak akan mengakibatkan apa-apa. Kemudian kalau kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak terpenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupannya. Oke ya. Nah, tadi kita sudah membahas bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas atau sangat banyak. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan oleh manusia agar kebutuhannya terpenuhi? Dan alat pemuas kebutuhannya juga mencukupi. Nah, di sini ada yang namanya salah satu cara, yaitu dengan melakukan skala prioritas. Apa itu skala prioritas? Nah, skala prioritas adalah menentukan kebutuhan yang paling penting harus diutamakan. Sekali lagi, skala prioritas adalah menentukan kebutuhan yang paling penting harus diutamakan pemenuhannya. Contoh, kamu membutuhkan alat untuk mencatat pelajaran. Barang apa yang paling utama kamu harus beli atau harus kamu miliki? Lihat gambarnya misalnya. Apakah buku diare dulu? Ataukah membeli kamus dulu? Membeli stabilo? Membeli buku dan pulpen? Atau membeli mainan? Nah, itu banyak macam-macam kebutuhan. Semuanya kamu ingin. Semuanya kamu butuh sebagai sarana alat pelajaran. Tapi harus mendahulukan mana yang paling penting untuk mencatat pelajaran. Dari gambar itu, kamu menentukan skala prioritas yang harus kamu penuhi. Tentu yang paling utama kamu butuhkan adalah buku dan pulpen atau pensil. Buku saja tidak cukup, karena itu butuh pulpen atau pensil untuk menulis. Nah, itu ya
Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita masuk pada sesi evaluasi. Evaluasinya sama dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, jelaskan pengertian kata ekonomi. Kedua, jelaskan alasan manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi. Yang ketiga, jelaskan pengertian kelangkaan. Yang keempat, uraikan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Jadi, mengapa kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi? Yang kelima, apa bedanya keinginan dengan kebutuhan? Yang terakhir, apa yang dimaksud dengan skala prioritas? Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam kebutuhan. Ya, macam-macam kebutuhan. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wawasan dan pengetahuan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.